masih punya tunjangan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikata rusula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, para alim ulama kita, guru-guru kita, kiai kita, wabil khusus mursyid kami, guru kami Hadratul Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Kita berdoa memohon kehadirat Allah agar para ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya. Dan juga kita doakan yang telah tiada, semoga setiap amal solehnya menjadi pewangian, menjadi cahaya yang senantiasa selalu menerangi alam kuburnya. Dan juga yang saya hormati para penasehat Masjid At-Taqwa Polkangan ini, dan juga Ketua DKM beserta jajarannya, dan juga seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga ayunan langkah kaki kita, niat kita datang ke tempat ini mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kedua orang tua kita dan memberkahi kehidupan kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Pada pagi hari ini, seperti biasa setiap Ahad setelah sholat subuh, kita semua duduk sejenak untuk bertolabul ilmi, menggali informasi tentang agama. Karena tolabul ilmi ini sangat dituntut, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wabil khusus yang dimaksud dengan tolabul ilmi ini kekhususan, yaitu ilmu yakin. Karena baginda Rasul dalam kitab Futhul Qulub, beliau menyampaikan ta'allamul yakin fa inni ma'akum muta'allimun. Belajarlah ilmu yakin, karena sesungguhnya aku berada di tengah-tengah kalian, ikut belajar di situ. Oleh karenanya pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita semua beruntung kembali dikuatkan niat kita, diringankan ayunan langkah kaki kita untuk datang ke tempat ini. Bapak Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semakin bertambah alhamdulillahnya karena ada makanan dan minumannya. Baik Bapak Ibu, pada pagi menjelang terbitnya matahari ini, kita tak terasa, tahu-tahu bulan telah berganti. Kira-kira bulan apa nih Pak Bu? Bulan Rajab. Ini kalau udah bulan Rajab, berarti sudah mulai starting doanya. Doanya apa? Jangan salah, nanti doa mau makan. Allahumma barik, bukan barik lana, jangan fima, ya. Allahumma barik lana fi Rajab
wa sya'bana wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab ini kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu keberkahan itu tidak ujuk-ujuk langsung datang kepada kita. Keberkahan itu ada prosesnya, ada usaha yang harus kita kerahkan untuk meraihnya. Makanya orang-orang yang paham betul dengan metode orang-orang yang terdahulu, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka nggak tinggal diam. Mereka tidak hanya duduk di atas sajadah lama berzikir, ya, tidak. Tetapi ada upaya yang dilakukan untuk menjemput keberkahan bulan Rajab itu. Kalau kita hanya doa saja tanpa ada tindakan, itu omong kosong namanya. Oleh karenanya, di bulan Rajab ini, yuk kita gapai keberkahan di bulan Rajab dengan usaha dan tindakan yang maksimal. Karena apa? Karena Allah telah kembali memberikan kesempatan nih buat kita. Kesempatan apa? Kesempatan kembali taubat. Allah menunggu taubat kita. Allah menunggu jeritan penyesalan kita, istighfar kita di bulan Rajab ini. Agar apa? Agar kita masuk nominasinya nanti. Nominasi apa? Di bulan Ramadan. Karena tidak semua masuk ke dalam nominasi ini. Kan dalam kehidupan dunia ini udah diajarkan, nggak semuanya itu bisa menjadi pegawai negeri sipil, nggak semuanya itu dari sekian tentara bisa jadi jenderal, ya Pak. Jadi ada kualifikasinya, ada nominasinya. Nggak semua orang yang beriman yang memasuki bulan Ramadan itu menerima anugerah Allah. Nah, kita ini berusaha, berupaya agar masuk nominasi ini, ya, agar bisa merasakan kesucian bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena belum tentu anugerah nikmat ini berupa umur panjang. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kita berharap, memohon kepada Allah agar diberikan panjang umur yang taat, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu apa yang harus kita upayakan? Kita lihat di bulan Rajab ini apa sih yang terjadi, Pak? Bu? Isra Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj itu ada apa? Ada perintah sholat. Sholat ibadah yang luar biasa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya langsung kepada baginda Rasul tanpa perantara. Sampai-sampai malaikat Jibril pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya, meminta baginda Rasul untuk melanjutkan perjalanan, saya cukup sampai sini. Ini ada anugerah yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad berupa sholat ini. Nah, untuk bisa merasakan apa yang Rasulullah rasakan saat Mi'raj, makanya ada medianya, yaitu sholat. Dalam hadis dikatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj, tempatnya seorang mukmin mampu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha diraja. Naik sholatnya. Nah, pertanyaan buat kita, sudahkah kita mampu merasakan mi'raj dalam sholat kita? Nah, ini Bu pertanyaannya, Pak. Sudahkah sampai usia kita saat ini kita mampu merasakan mi'raj itu? Oleh karenanya, bersandar dengan ilmu pendidikan yang diberikan oleh guru kami, mursyid kami Abdul Syekh Daya Isa Al-Batawi, kita sama-sama mau belajar pada
pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kenapa harus sholat? Karena di dalam sholat itu ada bacaan yang wajib dibaca dan terus diulang dibaca. Ini kita akan masuk sesinya nih Pak. Ya. Makanya kenapa sholat itu diwajibkan? Karena di dalamnya ada bacaan yang wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, maka sholat ini tidak sah. Surat apa itu Pak? Apa ya? La sholata illa bifatihatil kitab. Ya. Dan nanti di hadis yang lain dalam kitab Tutul Qulub, la yuktabul abdu min sholatihi illa ma'aqala minha. Tidak dicatat sholatnya seseorang kecuali dia menghidupkan akalnya dalam sholatnya. Nah jadi Al-Fatihah ini yang selama ini hanya gerakan lisan yang kita baca, ya, tapi tidak mampu atau belum dari gerakan lisan itu terkoneksi dengan akal dan hati kita, maka di pagi hari ini kita mau belajar. Ya. Di dalam sholat itu terdapat surat Al-Fatihah. Kenapa dia diulang-ulang? Kenapa Pak, Bu, diulang-ulang? Untuk menjadi pengingat manusia agar tidak kebablasan ya dalam kehidupan ini, agar punya rem. Ini Pak, dalam kehidupan. Tapi lagi-lagi kalau bacanya dengan penuh kelalaian, remnya belum. Ya. Kalau dibacanya tanpa menghidupkan akal dan hati, maka kendaraannya oleng. Maka bangunan ibadahnya yang kata Rasulullah, ya, as-sholatu imaduddin, bangunan tiangnya roboh. Dulu kan pernah kita ilustrasikan membangun masjid ini kokoh karena ada tiangnya. Dan ketika membangun tiang, tukang bangunan pun nggak main-main dalam membangun. Ada perhitungannya, ada takarannya. Sholat pun demikian, apalagi sholat tiang agama. Nah, oleh karenanya, kenapa ini disebut Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya apa Pak? Pembuka. Artinya apa? Pembuka pikiran kita, pembuka penglihatan kita, pendengaran kita, dan pembuka hati kita. Namanya pembuka berarti kunci. Kita harus memahami, memperoleh, mendapatkan kunci ini. Untuk apa? Untuk bisa memasuki ya zalikal kitab la raiba fihi. Untuk masuk ke dalam kitab yang tidak ada keraguannya ini, kita harus punya kuncinya. Makanya di Al-Fatihah didahulukan. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim, kata Allah. Sungguh telah aku karuniakan kepada kalian 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi didahulukan nih sab'ul masani, Al-Fatihah ini. Jadi kita harus paham dulu nih Al-Fatihah. Makanya guru kami, mursyid kami itu mengajarkan kami, kalau belum ada rasa, ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada rasa, ulang lagi. Makanya ada sholat malam, jangan di sholat zuhur pas jadi imam ulang-ulang, kasihan makmumnya belakang. Apalagi kalau makmumnya udah sepuh semua. Ada waktu latihannya di malam hari. Makanya Allah tunggu nih, kapan nih hambaku bangun mau latihan. Karena kalau sering latihan, ya
dia akan menjadi kuat. Kuat menerjang badai yang begitu besar, badai kehidupan. Kuat membentengi dirinya dari kuatnya godaan nafsu dan syahwat. Nah, makanya di malam hari, ya. Nah, kenapa surah Al-Fatihah ini menjadi pembuka dan sebagai kunci agar kita bisa menyelami ilmu ketuhanan, ya, yang ada di ayat-ayat selanjutnya. Karena setiap ayat dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini, kita tidak bicara khilaf perbedaan. Apakah bismillah masuk surah Al-Fatihah? Apakah masuk atau tidak masuk ke dalam surah Al-Fatihah? Kita tidak berdebat tentang itu. Tapi yang kita kaji adalah bagaimana memunculkan rasa ini. Oleh karenanya, ini Al-Fatihah ini sangat dahsyat sekali. Al-Fatihah ini sangat luar biasa sekali sebagai pembuka. Makanya kenapa diwajibkan? Karena dalam surah Al-Fatihah ini di dalamnya ada konsep ma'rifat. Di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, Allah mengajarkan manusia tata cara bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita tengok, ya, nanti berujung pada berakibat yaitu murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang. Ada apa? Ini kalau kita nggak paham surah Al-Fatihah, ini luar biasa efek bahayanya, Pak. Kita mulai, tapi mengingat waktu sepertinya tidak sampai 7 ayat nanti, ya. Kita lihat, coba diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Allah sudah mengawali dengan namanya. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada pada diri kita, semuanya tidak ada kecuali dengan adanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya nama Allah, dengan adanya Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang pertama kali harus kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kunci masuknya, Pak. Allah memperkenalkan namanya. Bismillah, dengan nama Allah. Sifatnya bagaimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Menggunakan kata bi ini berarti perantara. Ya, saya nggak mau mengkaji tentang kaidah huruf-hurufnya, ya, karena disampaikan di sini kenapa dalam bismi itu tidak ada alifnya, tetapi pada bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisminya ada alifnya, karena alifnya ini alif tauhid. Dalam bismillah alifnya tidak dimunculkan, ya, karena dia apa? Sebagai penggerak, ya. Dia berada di depan, ya, dan tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim, karena langsung ada zatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada surat Al-Alaq kenapa ada alif? Karena belum disebut Allahnya di situ. Baru Rabbika. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengajarkan kita, mengenalkan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak langsung menunjukkan dirinya pada surat Al-Alaq. Betapa rendah, kalau di dalam manusia, ya Pak, betapa rendah hatinya Allah. Iqra bismi rabbika, belum disebut Allah, sebutlah dengan nama Tuhan. Tapi kita sebagai manusia terkadang tidak melihat sifat Allah ini. Allah luar biasa.
Ya. Kita sebagai manusia malah kebalikan. Maunya apa? Memperlihatkan siapa diri kita, siapa nama kita. Dipanggil, disebut namanya nggak pakai titel, marah, diulangi lagi. Nggak dipanggil haji, marah. Ya. Lihat Allah, Iqra bismi rabbika. Nggak langsung, Pak. Nah ini kita kembali lagi di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini berarti dengan memakai nama Allah. Kalau kita tidak pernah melibatkan Allah, maka titik baknya akan hilang, akan merubah rohim menjadi rojim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya dalam kehidupan ini, ya, apa yang kita dapat itu bukan serta-merta bahwa itu semua usaha kita. Itu semua ada keterlibatannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, kita sering dengar dari guru-guru kita, ya, segala perkara perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Fahuwa akhta. Ya. Terputus. Makanya di sini diartikan wasilah. Wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti panjang lagi maknanya, dan juga berwasilah kepada hamba-hamba Allah yang telah masuk, ya, memahami tentang Bismillahirrahmanirrahim ini. Ini Pak. Nih, wasilah. Boleh berwasilah kepada hamba Allah yang telah memahami Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya. Ini Pak. Jadi di sini wasilah. Kita masuk ayat kedua. Di sini nih Pak, panjang lebar nih. Ya. Alhamdulillah yang sering Allah sebut surat Fatihah, yang melalui baginda Rasul melalui hadisnya, itu selalu menyebut Alhamdulillah, bukan Fatihah. Ya. Yusamma Alhamdulillah di Fatihatil Kitab, ya, sebagai pembuka kitab. Disebut Alhamdulillah sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan juga disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut induknya Al-Quran? Karena setiap ayat dalam surat Al-Fatihah itu mengandung 1/7 ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan tidak semua, dan ayat-ayat dalam Al-Quran itu tidak mewakili surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Fatihah mewakili seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini Pak, ya, setiap ayat dalam surat Al-Fatihah, ya, itu mengandung 1/7 ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karenanya kita lihat, ya, Alhamdulillah, yang bisa menjelaskan ini hanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, atau yang disebut dengan ma'rifat. Tapi kajian sampai wilayah dalamnya nanti itu bukan hak saya, nanti hak guru saya. Ini hanya menyampaikan dasarnya. Oleh karenanya salah kalau ada yang mengatakan orang ma'rifat gak boleh bicara depan orang syariat. Itu salah besar. Siapa yang mengajari orang syariat tentang Allah kalau bukan orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau masih ada yang berbicara seperti ini, berarti dia menganggap orang makrifat itu sesat. Berarti menganggap orang makrifat itu, ya, memahaminya orang yang tidak sholat, cukup eling. Nah, itu salah besar. Ya, karena baginda Rasulullah SAW sebagai contoh manusia yang sangat bermakrifat kepada Allah masih sholat. Ya, jadi
ini harus diluruskan. Ya. Benar nggak Pak? Bapak masih di syariat untuk mengenal Allah. Orang marifat nggak ngajarin bagaimana Pak? La yastawil a'ma wal basyir. Tidak sama antara orang yang buta sama orang yang sudah melihat. Wala yastawil, ya, haya wal mamat. Tidak sama antara yang sudah hidup hatinya sama yang masih mati hatinya. Nggak sama. Yang bisa menghidupkan hati yang mati, hati yang hidup. Ya. Cuma selama ini pemahaman tasawuf, ma'rifat dimarginalkan, disalahkan seolah-olah ma'rifat itu berdiam diri di gua, tidak bermasyarakat, tidak bersosialisasi. Itu salah besar. Ya. Makanya banyak orang yang tidak mau, ya, karena menganggap takut sesat. Ya. Ini makanya kalau mau tahu tasawuf, ma'rifat, para pelakunya, silakan Bu, silaturahmi ke majelis kami, lihat sosok guru kami. Ya, kan saya sudah sering jelaskan. Ya, ma'rifat, tasawuf yang selama ini kita pahami enggak begitu ternyata ya. Keren ma'rifat. Mobilnya aja Rubicon, Mercy. Motornya, trailnya banyak banget. Masjidnya, kamar mandinya, ya, hebat. Parfumnya, wah, sepatunya Louis Vuitton. Waduh, keren. Parfumnya Blue Channel. Ya. Tuh Pak. Makanya kita harus jangan sampai salah dalam memahami tasawuf dan ma'rifat ini. Karena tadi orang-orang yang ma'rifat tasawuf itu nggak banyak duduk, nggak banyak diam. Dia bergerak. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardh hauna. Ya, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, ya, itu nggak diam, dia berjalan di muka bumi ini. Ya, berjalan di muka bumi ini. Makanya tadi Allahumma barik lana fi Rajab, untuk menggapai, menjemput keberkahan di bulan Rajab itu nggak bisa dengan doa-doa, harus ada tindakan, ya, harus ada usaha, harus ada usaha. Nah makanya sekali lagi, ya, justru dengan kita naik setahap belajar yang namanya ma'rifat, ya, belajar yang namanya tarekat, itu tujuannya adalah untuk memperbagus ibadah syariat kita yang selama ini dalam syariat tidak diajarkan. Boleh Pak, ayo buka kitab fikih manapun yang mengajarkan tentang cara menghidupkan hati. Ada Pak? Nggak ada. Bagaimana cara supaya mi'raj sholatnya? Ada Pak, Bu? Nggak ada. Karena syariat ini, ya, pijakan pertama bagaimana ibadah lahiriah ini, sholat gerakannya bagaimana, sujud bagaimana gerakannya. Nah, ibadah tasawuf, ibadah ma'rifat, ya, metode ma'rifat tasawuf itu membaguskan, menyempurnakan ibadah kita. Yang tadinya sholat kita cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ini tidak, ya, justru malah nanti menjadi suatu kebutuhan. Kita akan diajarkan kesadaran. Kalau selama ini kalau nggak belajar tasawuf, iya lagi ruku badan kita, tapi pikiran kita mikirin cicilan mio. Iya betul lagi sujud, tapi pikiran kita lagi mikirin untung rugi dagangan. Ya. Nah makanya ma'rifat itu untuk menghidupkan sholat kita, ya, sholat kita dalam apa? Dalam batin kita. Raganya sujud, hatinya juga harus sujud.
raganya ruku, hatinya juga harus ruku. Tuh, itu ibadah ma'rifat atau tasawuf. Nah, di sini Pak. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Di sini alnya al-ma'rifat, alif lam ma'rifat, alif lam tauhid. Kenapa disebut alif lam tauhid? Ya, karena kesempurnaan berupa pujian mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Banyak dari kita yang dipalingkan tauhid kita, ya, dipalingkan tauhid kita dari pemahaman alhamdulillah ini. Kita lihat Bu, ketika ada serangan fajar, ya, dalam suasana pilpres kayak apa kayak, lalu kita dapat amplop yang kita ucapin apa? Alhamdulillah. Ini salah. Ya, kita dipalingkan dari tauhid itu. Makanya nggak paham alhamdulillah bahaya. Ya, ini bahkan seorang yang mengaku pendai pun kalau mengawali dirinya dengan pembayaran DP materi, dia ucapin terima kasih ya Pak udah transfer alhamdulillah. Salah. Tujuannya kok segala puji yang baik itu milik Allah. Karena apa? Karena tadi tujuannya sudah beda. Makanya mereka yang paham dengan alhamdulillah, segala puji itu milik Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak membutuhkan pujian orang lain. Sekalipun dihina, dicibir, dicaci, dimaki, dia kembalikan semuanya kepada Allah. Terasa enak itu. Makanya mereka yang sudah masuk alhamdulillah ini luar biasa. Ya. Makanya di ayat alhamdulillahirabbil alamin ini dibuka alam akliyah kita nih Pak. Alam akliyah kita dibuka, alam akal pikiran kita itu dibuka, ya. Dibuka apa? Dibuka untuk mereview kembali tentang alam semesta ini. Makanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa pujian itu milik Allah? Lihat perbuatannya, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ini Pak, Tuhan semesta alam, Rabbil Alamin. Jadi kalau mau tahu tentang Allah, belajar dari alam semesta ini termasuk yang ada pada diri kita. Dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Artinya apa? Kita harus punya waktu yang diluangkan. Ini Pak, ini karena di dalam alhamdulillah ini juga mengandung makom syukur, kedudukan syukur dan ikhlas. Karena setan, iblis itu telah berjanji kepada Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh berjanji iblis kepada Allah, sungguh aku akan bengkokkan jalan manusia yang lurus darimu. Lalu dalam terjemahan Kitab Fathul Qulub itu dikatakan yang dimaksud jalan di sini thariqatus syukri, jalan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diputus jalannya Pak. Ya, diputusnya melalui apa? Melalui tujuh nih. Ya. Walana bluwannakum bukan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa, dari wanita, minan nisa, wal banin, dari anak. Jangan sampai gara-gara istri, gara-gara memenuhi keinginan istri, memenuhi keinginan anak, kita sampai lupa sama Allah. Kita sampai tidak patuh kepada Allah. Jangan gara-gara urusan anak sampai sama istri, permasalahan, sholat kita jadi nggak usuh. Ini yang memutus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya perlu namanya belajar ma'rifat untuk mengendalikan ini. Ya. Nih. Minan nisa wal banin. Ya. Kemudian apa Pak? Wal qantaratul muqantarah minad dahabi wal fiddah. Ini zahab, emas. Lagi naik ya Bu? Berapa Bu segram? Oh. Emas wal fiddah, perak. Nih. Ya. Wah, emas lagi naik. Beli. Wah, lupa sedekah. Lupa perintah Allah. Nih, perak. Wal khairil musawwamah, dan kuda demi untuk pamor. Ya. Pamor itu berasal kata pamer. Ya. Wah, biar dipandang orang beli mobil. Wah, sekalipun harus dengan nyicil. Akhirnya karena cicilan itu belum waktunya harusnya beli. Ya, habis deh waktu untuk ngejar duit supaya untuk cicilan. Lupa lagi waktu untuk Allah nggak ada di langit. Lupa lagi untuk zakat fitrah. Ya, lupa lagi untuk infak dan sedekah. Karena kalau BBM-nya cuma pertalite Pak, tersendat-sendat Pak. BBM cuma pertalite Pak, tersendat-sendat nih keimanan kita. Ya, setahun 3,5 liter. Setahun 3,5 liter Pak, 2,5%. Kira-kira kendaraannya gimana nih Pak? Melajunya kenceng nggak nih Pak? Melesat ya? Ya enggak. Ya, kalau mau enak, melesat, halus, naikin dong oktannya. Sama, naikin. Ini kan udah dicontohin kehidupan dunia. Ya, nih supaya untuk melesat. Nah, makanya ini luar biasa yang kendaraan ini. Suratul Fatihah ini membuat kendaraan keimanan kita ini supaya melaju, melesat nih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh manusia belajar dari alam semesta ini. Jadi kenapa Allah menciptakan alam semesta ini, diri kita? Untuk apa? Supaya kita belajar. Belajar apa? Belajar mengenal Allah dan belajar untuk syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin, lihat alam semesta. Jadi kalau orang sudah tenggelam dalam alhamdulillah, sudah paham, dia akan merawat, menjaga alam semesta ini Pak. Makanya orang-orang ma'rifat ya, itu paham, dia akan menjaga kelestarian alam semesta ini. Bapak yang pernah ke Tanjung Burung, ada nggak Pak? Ya, coba lihat di sana majelisnya. Pepohonannya luar biasa, mangganya tumbuhnya di mana-mana, petek, ya, teduh, enak, karena menjaga itu semua. Ya. Kalau alam ini gak dijaga, akibat tidak ada rasa syukur, maka yang terjadi apa? Bencana. Lihat hujan yang turun di penghujung akhir tahun melanda saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ya. Itu semua akibat apa? Akibat etika ekologinya nggak ada. Ya. Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, ya, Syekh Ibnu Taimiyah, mereka berkata bencana alam itu terjadi akibat kelalaian spiritual dan kelalaian sosial manusia. Kita lalai dari spiritual, dari baca Al-Fatihah ini. Kenapa Alhamdulillah dan kenapa Rabbil Alamin? Harusnya kita bangga sebagai anak bangsa, bangga sebagai bagian dari Indonesia. Kalau bangga, harusnya punya tanggung jawab terhadap apa? Nikmat Allah berupa kemakmuran bangsa dan negeri ini yang harus dijaga. Kan kita diciptakan oleh Allah manusia sebagai khalifah. Khalifah itu menjaga, merawat, bukan menghabisi, ya, bukan menguasai, ya, bukan membabat itu. Ya.
Ini akibat apa tadi? Karena nafsu syahwatnya menuruti kemauan istri, kemauan anak, mau punya kendaraan yang bagus, mau punya tanah berhektar-hektar. Ya, ini karena tidak paham alhamdulillah. Makanya kenapa ini dibaca berulang-ulang, Pak? Ini kalau kita hitung usia kita ini udah berapa kali kita baca Al-Fatihah, Pak? Udah sampai belum rasanya nih, Pak? Rasa. Jadi kapan kita punya waktu untuk mengolah rasa ini? Malam hari, karena di siang hari kita sibuk kerja. Nih, mengolah rasa. Dan dalam mengolah rasa ini, kata guru kami, ya, untuk memunculkan rasa ini harus melawan rasa ngantuk. Ini Pak, harus melawan rasa lelah, capek, rasa lapar. Ini harus dilawan. Kan kita diciptakan oleh Allah dua, raga dan fisik dan jiwa rohani. Kita ini ya badan asalnya dari bumi, ya, rohani asalnya dari langit. Tapi kebanyakan kita memanjakan badan. Mau bangun malam tapi takut besok ke kantor kantuk, jadi sudah semangat kerja, narik selimut lagi aja dah. Coba. Jadi kita sering memanjakan badan. Puasa, terkurus, kurus lagi lapar, nggak ada semangat. Kita memanjakan tubuh kita ini. Padahal tubuh kita ini dari bumi. Tapi kita tidak memperhatikan, ya, bahwa yang paling utama dalam diri kita yaitu yang berasal dari langit, ya, dan gak macam-macam itu dari alam lahud, ya kan kata Allah wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan mir ruhi, kok ruhku, kata Allah. Makanya Allah akan bisa pertanggungjawabannya ini, ya, nih, makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alam semesta ini tidak dijaga dengan baik, maka tidak salah apa yang disampaikan baginda Rasul. Laut, bumi, itu setiap hari menjerit memohon kepada Allah supaya bisa membumi hanguskan manusia, karena udah gak tahan sama perilakunya, Pak. Nih, udah gak tahan sama perilaku manusia. Bahkan air laut sehari 3 kali minta kepada Allah, ya, untuk bisa apa? Bisa menghancurkan, membumi hanguskan manusia. Tapi Allah dengan kesabarannya, sabar, aku masih menunggu taubat hamba-hambaku. Sabar, aku masih menunggu istighfar hamba-hambaku. Sabarnya Allah luar biasa, Pak. Ya, nih, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk mengolah rasa ini harus rasa lelah, melawan rasa lelah, rasa letih, lapar, ya, rasa ngantuk nih harus dilakukan. Makanya dalam setahun ada 1 bulan tuh kita dilatih Allah. Ada melawan rasa lapar di bulan Ramadan, rasa ngantuk no taraweh no malam, sahur dibangun. Itu setahun sekali. Tapi bagi mereka yang udah paham, itu nggak setahun sekali. Ya. Ini Pak, berat nggak Pak? Berat Bu. Tapi inilah memang harus dilawan. Lihat Pak, Rabbul Alamin. Alam ini ada 2, ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Mikrokosmosnya kita ini yang terkecil. Lihat tubuh kita aja deh. Kalau orang sudah punya ilmu pengetahuan tinggi tentang anggota tubuhnya beserta fungsinya, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, jantung deh Pak, yang besarnya tidak lebih besar kepala kita Pak, itu setiap hari berapa kali itu berdetak memompa darah.
Coba Pak. Dan nggak pernah berhenti. Kalau berhenti, mati. Nggak pernah berhenti Pak. Seumur hidup kita Pak. Ya, mengalirkan darah ke seluruh sel-sel dalam tubuh kita. Belum liver, belum hati, ya, belum pankreas. Ya. Ini luar biasa. Kan di Jepang apa di Cina ya, yang sudah menciptakan robot. Cina ya, namanya Jiaz apa? Lupa saya. Nah, itu sudah apa? Sudah sampai kepada kepintaran manusia ya, menciptakan robot dan sampai tahap bisa merasakan kesedihan, merasakan bahagia. Si robot itu, robot yang diciptakan manusia aja, itu partikel-partikel mesinnya banyak banget itu. Padahal itu baru sebatas ya robot seperti itu. Ya, masih kalah sama lalatnya kecil. Ciptaan Allah. Apalagi manusia, banyak ini Pak partikelnya. Banyak ini susunan sel-sel tubuhnya. Luar biasa. Belumkah kita terkagum-kagum kepada Allah melalui tubuh kita? Nah ini Pak, makanya di malam hari itu ya, habis sholat duduk merenungi, luar biasa ya janji mari tubuh. Jadi tubuh. Setelah itu apa? Makrokosmosnya, alam semesta ini. Lihat Pak, telur, ya. Oh, ini luar biasa pembahasan marifatnya sama guru kami. Telur itu luar biasa Pak. Sama-sama dihangatkan, tapi yang satu bisa jadi ayam, yang satu bisa jadi telur ceplok, telur rebus. Ya, ketika menjadi calon ayam baru, terpikir garuhnya lewat mana Pak? Itu ayam, nyawanya lewat mana? Bukan ruhnya ya, nyawanya lewat mana ya? Ya, itu hebatnya Allah. Bahkan di dalam telur, kalau Bapak pernah pecahkan itu telur, ada nggak Pak bagian telur yang nggak padat, ada rongga sedikit? Ada kan? Ada rongga sedikit. Itu luar biasa sampai Allah pikirin buat oksigennya itu. Ya, luar biasa ciptaan Allah. Makanya untuk mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terlebih dahulu kagum gak sama ciptanya. Karena alam semesta ini merupakan manifestasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam semesta ini ada sifat-sifat Allah yang maujud. Ya, sifat-sifat Allah yang maujud. Kan kita udah belajar sifat 20. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadis. Allah ini wujud. Ya, ada. Ya. Nah, melalui alam ciptaannya ini. Ya, Pak. Makanya Suratul Fatihah ini begitu luar biasa. Ketika sudah Alhamdulillahirabbil alamin, ya, masuk berikutnya Ar-Rahman. Kalau udah memikirkan nih alam semesta ini, kita akan merasakan Pak Ar-Rahmanir-Rahim. Iya ya, Allah sayang benar ya dalam menciptakan kita ini manusia. Luar biasa. Ya, bukti sayangnya, ayam aja gak habis-habis kita makan. Mau banyak tuh toko-toko ayam, KFC, CFC, gak habis-habis. Ikan pun gak habis-habis. Allah menciptakan itu semua untuk kebutuhan manusia. Ini luar biasa. Pernahkah terpikirkan oleh kita ini? Nah ini Pak, Ar-Rahman-Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Yang paham akan kasih sayang Allah, Allah akan berikan rahimnya. Ya, rahimnya. Rahim ini khusus buat orang-orang yang beriman. Kalau Rahman mencakup seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim dapat, baik yang muslim taat, yang gak taat dapat. Ya, tapi rahimnya ya berupa keimanan, keyakinan, ya itu terkhususkan.
Lihat sebelah kiri Pak, kanan Bapak ya. Itu apa bacanya? Wa'bud depan, Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah ini kalau pengertian tafsirnya, ya sembahlah Tuhanmu, yakin ini artinya sampai mati. Ya. Tapi yakin di sini bukan sampai mati maksudnya. Ya, hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai muncul keyakinan. Dan sembah di sini bukan hanya sholat, artinya taati perintah Allah. Ya, kita jemput karunia Allah dengan taat mematuhi perintahnya, tidak melanggar aturannya, ikuti rambu-rambunya, itu ikuti metodologi orang-orang terdahulu, para rasul, para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah, ikuti metode mereka, maka Allah akan memberikan anugerah keyakinan itu. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Udah sampai usia kita saat ini, masa masih belum yakin sama Allah? Ya. Masa baru kenal Allah cuma sekedar hurufnya saja, belum sampai merasakan Allah dalam kehidupan kita. Ini Pak, wa'bud. Jadi wa'bud itu bukan kita mengartikan sholat, puasa, ya. Wa'bud ibadah, ma huwal ibadah. Apa itu ibadah? Bazlul ta'ah, ya. Yaitu mengerahkan semaksimal mungkin ketaatan kita kepada Allah. Yang paling sulit taat apa Pak? Taat mengeluarkan harta yang paling sulit, ya. Taat berbuat baik yang paling sulit, ya. Kan kata Allah, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan keluarkanlah rezeki yang dititipkan oleh Allah, yang Allah jadikan engkau menguasai rezeki itu. Ya, fallazina amanu wa anfaqu lahum ajrun kabir. Mereka yang beriman dan berinfak, Allah kasih ganjaran yang besar. Ganjaran besar itu apa? Rahmatnya, karunia-Nya. Nabi Muhammad dalam membangun Madinah Munawwarah, sampai disebut Munawwarah, memiliki cahaya yang terang benderang. Emang gak pakai harta Pak? Pakai gak? Pakai harta. Makanya Madinah luar biasa. Makanya Rasulullah dalam perjalanannya, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Rasulullah lihat perjalanan para nabi itu. Nabi Ibrahim Masjidil Haram, nabi-nabi yang lain semuanya di Masjidil Aqsa, Palestina. Rasulullah melihat, oh begini perjuangan mereka. Makanya alladzi barakna haulahu berkah. Makanya Madinah berkah Pak, Bu, sekitarnya berkah. Yang tadinya tandus, ya, lihat keberkahan yang luar biasa. Mekah pun juga luar biasa keberkahannya. Berapa banyak itu, ya, dari keberkahan Mekah Madinah, ya, orang-orang mendapatkan rezeki. Banyak apa? Banyak. Dari kurma aja nih, ya, yang dikirim dari Mekah ke Indonesia. Berapa banyak orang terlibat di situ sehingga menghasilkan rezeki. Luar biasa. Berapa banyak pesawat yang bolak-balik, ya, Mekah Madinah. Nah ini Pak. Jadi kalau kita sudah baca Al-Fatihah, penjelasannya kita buka ayat Al-Quran yang lain. Lihat kasih sayang Allah dalam mengatur, menjaga alam semesta ini. Lihat kapal-kapal yang ada di laut. Siapa yang menjaga supaya ini tidak tenggelam? Siapa yang menahan udara sehingga pesawat pun tidak jatuh? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dalam Al-Quran. Makanya lagi-lagi, kalau kita dalam beribadah pijakannya sekedar syariat, maka kita tidak akan ngerti dan kita hanya akan terjebak dalam ibadah kepada pahala dan surga. Jadi cuma mengejar pahala surga, tapi tanpa makna, tapi tidak paham. Ya, syariat perlu. Ya, salah kalau orang belajar marifat tanpa syariat, itu salah. Ya.
Orang syariat tanpa belajar marifat, dia akan berpotensi besar menjadi apa? Menjadi munafik atau fasik. Tapi orang tasawuf tanpa belajar syariat berpotensi besar sesat. Ya, ini Pak. Makanya kedua-duanya ini harus bersatu, syariat dan marifat. Nah, oleh karenanya sudah pukul 6 kurang 10, ya, baru 2 ayat. Ayat ketiga singkat deh, Maliki Yaumiddin. Ini kalau sudah paham, oh sudah ngerti ternyata di dalam alam semesta ini ada sifat kasih sayang Allah, terlihat dari sabarnya Allah, ya, menciptakannya tidak langsung jadi. Allah tidak langsung jadi loh Pak. Ya, kan di situ dalam surah Yasin bunyi gimana sih? Innama amruhu idza arada. Kan di sini pakai iza. Kalau seandainya Allah mau, kun fayakun langsung jadi. Tapi nyatanya Allah menunjukin nih kesabarannya. Emang ada di sini Pak Bu yang lahir langsung gede jenggotan? Nggak ada. Proses semua dari rahim ibu tuh, segumpal darah, tulang, dibungkus lagi daging. Ini menunjukkan Allah itu sabar. Masa kita nggak sabar ujuk-ujuk mau jadi orang sukses? Kan kata Allah, ata amrullahi fala tastajilu. Ketetapan Allah itu pasti datang, maka jangan minta, disegerakan. Makanya manusia itu diciptakan punya sifat terburu-buru. Mau ketemu presiden harus ada perantaranya, yang dekat sama gubernur, yang dekat sama presiden. Ya, ini mau nggak mau harus ada. Ciri-ciri mursyid, yaitu tadi dalam alhamdulillah, semuanya yang dia lakukan hanya mengharap ridho Allah, bukan pujian orang. Udah nggak butuh lagi pujian, udah lagi tidak mendengarkan cacian makian orang lain, ya. Karena itu semua lillah dan punya sifat Rahman Rahim. Kan kata hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi ini, maka engkau akan disayang, ya, oleh yang ada di langit. Nah, oleh karenanya itu yang pertama punya guru mursyid. Yang kedua, kalau udah punya guru mursyid, ikuti arahannya, banyak latihan. Terkadang ada aja murid yang masih mengikuti dirinya sendiri, masih ada egonya banyak. Makanya dikhalwatkan supaya sadar kembali lagi. Jadi seperti itu. Karena khalwat ini semua para nabi dan rasul kasih Allah itu khalwat dalam jalan persekutuan spiritualnya, menyendiri. Siti Maryam pun waskur fil kitabi Maryam izin tabajat min ahlihi makanan syakiyah. Ya. Rasulullah disuruh nyampein ke umatnya, ingatkan dalam kitab Al-Quran ini tentang kisah Maryam, bagaimana Maryam itu mengasingkan dirinya dari keluarganya ke bagian sebelah timur. Jadi berkhalwat itu Ibunda Siti Maryam. Untuk apa? Untuk menguatkan. Karena sebagai manusia biasa, Ibunda Siti Maryam juga awalnya kaget dan tidak menerima. Kenapa tiba-tiba kok bisa mengandung? Apa kata orang nanti? Makanya dikhawatirkan supaya apa? Bisa merenung. Nanti ketika merenung itulah akan dijemput sama malaikat. Itu ada di dalam surah An-Nahl. Kalau mau dibaca itu, ata amrullahi fala tastajilu, di ayat kedua. Ya. Jadi Allah akan menurunkan para malaikatnya, ya, kepada siapa saja hamba-hambanya yang dikehendaki. Jadi kalau kita, makanya Bapak pasti pernah dengar, siapa saja yang bangun malam selama 40 hari 40 malam, ya kan, dia terputus, maka akan dibukakan, ya, pintu langit. Nah ini, ya, maksudnya bangun malam di sini, tapi bukan bangun malam yang tidak ada makna, ya. Ini Pak. Ya, jadi Allah itu
akan menjemput hambanya. Kalau engkau berjalan, aku akan jemput dengan berlari. Gitu. Yuk. Jadi harus dua, punya guru mursyid. Kalau sudah punya, ikuti arahannya. Cuma dua itu aja. Oke, cukup ya Bapak Ibu. Oke, karena saya juga harus kembali lagi ke Tanjung Guru. Kalau ada yang mau ikut, ayo ikut berobat. Yang ke sana. Oke, baik. Mari sama-sama kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna, birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Ya Rabb, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kembali ya Allah di pagi hari ini, Kau ajarkan kami ya Allah, Engkau ingatkan kami ya Allah akan segala kelalaian kami selama ini. Kami akui ya Allah, banyak waktu yang terbuang begitu saja dalam hidup kami. Banyak waktu yang kami habiskan untuk mengejar dunia ini. Kami lalai dan meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dan kami akui banyak nikmat yang Kau berikan, tapi kami gunakan untuk kemaksiatan ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, di pagi hari ini menjelang terbitnya matahari, ampunilah segala kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ajarkan kami ya Allah bagaimana bersyukur kepadamu ya Allah. Ajarkan kami ya Allah bagaimana ya Allah memandang, melihat keagunganmu, kebesaranmu melalui alam semesta ini, dan termasuk diriku dalam penciptaanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga duduk simpuhnya kami di tempat ini menjadi penyebab Engkau mengampuni dosa kedua orang tua kami. Engkau mengangkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Engkau menjadikan istri kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang soleh dan soleha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tak terasa bulan Rajab telah tiba ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini ya Allah. Ajarkan kami, bimbing kami untuk dapat menjemput menggapai keberkahan-Mu. Dan juga ya Allah, semoga Kau panjangkan usia kami agar dapat merasakan rahmat dan kasih sayang-Mu di bulan Sya'ban dan nantinya pada di bulan Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, ajarkan kami, bimbing kami ya Allah agar dapat memanfaatkan sisa hidup kami dengan selalu taat dan patuh terhadap perintah-Mu. Semoga ya Allah, duduk simpuh kami bertolabul ilmi di pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk bangsa dan negeriku ini. Ya Allah, selamatkanlah, lindungilah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Sumatera ya Allah, di Aceh, di Medan, dan juga di seluruh dunia ini saudara-saudara kami semua muslim dan muslimat ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Sumatera, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi anha'i dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.